Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi informatika NIM 220401010141 kelas IT 401. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu tentang analisa studi kasus. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah deskripsi sistem peminjaman buku di perpustakaan. Ya, dari analisa studi kasus, yang pertama adalah deskripsi ini. Untuk deskripsi ini menjelaskan proses-proses utama dalam sistem peminjaman buku di perpustakaan dengan cukup rinci. Mulai dari proses pendaftaran anggota baru, di mana identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat dan dibuatkan kartu anggota jika belum terdaftar. Kemudian, proses peminjaman buku diawali dengan menyerahkan kode buku peminjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Petugas akan memeriksa ketersediaan buku. Jika ada buku peminjam akan dicatat dalam catatan peminjaman buku dan dibuatkan bukti peminjaman untuk peminjaman. Untuk si peminjam itu ya. Kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima si peminjam. Deskripsi juga menyebutkan kebutuhan sistem untuk menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan serta menjelaskan bahwa buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Lalu ada juga identifikasi entitas-entitas. Untuk entitas-entitas yang terlibat dalam sistem ini diidentifikasi dengan baik, yaitu ada anggota, bagian pengadaan, dan juga pimpinan. Lalu kebutuhan dari fungsionalnya. Kebutuhan dari fungsionalnya kalau di itu kan banyak tuh, ada beberapa. Nah, di sini yang kita bahasnya ada 3, cari data anggota, lalu rekam data anggota, dan cetak kartu anggota. Ya. Kebutuhan fungsional ini dari 3 ini cukup jelas dan sesuai dengan deskripsi sistem yang diberikan di atas tadi. Lalu data yang perlu disimpan. Untuk data yang perlu disimpan dalam sistem ini adalah data anggota, data buku, dan data peminjam. Ini sesuai dengan kebutuhan sistem yang dijelaskan dalam deskripsi. Lalu ada diagram konteksnya ya di studi kasusnya. Untuk diagram konteksnya itu menggambarkan aliran data dan entitas-entitas yang terlibat dalam sistem secara keseluruhan dengan baik. Terdapat 3 entitas, yaitu anggota, badan pengadaan, dan pimpinan. Tadi kita sudah sampaikan ya. Untuk identifikasi tadi kan sudah ada entitasnya. Lalu aliran data yang terjadi antara lain itu ada ID anggota, ID buku, kartu anggota, daftar pengeluaran buku, dan laporan peminjaman. Diagram ini cukup jelas dan sesuai dengan deskripsi sistem. Lalu kita masuk ke diagram aliran data atau DFD biasa disebutnya. Untuk yang level 0. DFD level 0 ini memetakan proses-proses utama dalam sistem peminjaman buku dengan baik, yaitu yang pertama proses pengelolaan anggota, yang kedua proses pengelolaan buku, yang ketiga proses pencarian buku, yang keempat proses peminjaman buku, dan yang kelima proses pelaporan. DFD level 0 ini juga menunjukkan aliran data antara proses-proses tersebut dan entitas-entitas yang terlibat dengan jelas. Lalu kita masuk ke DFD level 1. Untuk DFD level 1 proses 1.0 ini menggambarkan proses pengelolaan anggota secara lebih detail yang meliputi pertama pencarian data anggota, yang kedua rekam data anggota, dan yang ketiga rekam kartu anggota. Diagram ini sesuai dengan kebutuhan fungsional yang disebutkan sebelumnya dan memberikan gambaran yang jelas tentang proses pengelolaan anggota.
Kita masuk ke DFD level 1, proses 4.0. Untuk DFD level 1 proses 4.0 ini menggambarkan proses peminjaman buku secara lebih detail yang meliputi yang pertama, rekam peminjaman, yang kedua, cetak bukti peminjaman, yang ketiga, update bukti peminjaman. Lalu diagram ini sesuai dengan deskripsi proses peminjaman buku yang dijelaskan sebelumnya dan memberikan gambaran yang jelas tentang proses peminjaman buku. Masuk ke DFD level 1 proses 5.0. Untuk DFD level 1 proses 5.0 ini menggambarkan proses pelaporan secara lebih detail yang meliputi cetak pelaporan peminjaman dan juga cetak daftar pengeluaran buku. Diagram ini juga sesuai dengan kebutuhan sistem untuk menghasilkan laporan peminjaman dan daftar pengeluaran buku yang disebutkan dalam deskripsi sistem. Lalu ada permodelan data atau diagram R. Itu data yang perlu disimpan dalam sistem ini adalah data anggota, data buku, dan data peminjaman. Ini sesuai diagram R ya, menggambarkan hubungan antara entitas data dalam sistem yaitu entitas anggota. Buku dan peminjaman dengan cukup jelas. Diagram ini membantu memahami struktur data yang akan disimpan dalam sistem dan sesuai dengan data yang perlu disimpan yang disebutkan di sebelumnya. Dengan kebutuhan sistem yang jelas dalam deskripsi. Lalu ada kamus data juga. Nah, untuk kamus data ini menjelaskan secara detail setiap proses, setiap data store, aliran data, dan tipe data yang digunakan dalam sistem dengan baik. Kamus ini sangat membantu dalam memahami struktur data dan aliran data yang terlibat dalam sistem. Yang pertama ada analisa data store. Untuk analisa data store-nya itu ada data store anggota digunakan untuk menyimpan informasi mengenai setiap anggota perpustakaan. Lalu ada juga data store buku digunakan untuk menyimpan informasi mengenai buku-buku yang dimiliki perpustakaan. Lalu ada juga data store pinjaman digunakan untuk menyimpan informasi mengenai transaksi peminjaman buku. Lalu analisa aliran data. Untuk analisanya itu ada aliran data ID anggota ya, digunakan untuk mengidentifikasi anggota secara unik dengan menggabungkan nama, tanggal lahir, dan nomor identitas. Lalu aliran data kartu anggota digunakan untuk mencetak kartu anggota perpustakaan yang berisi informasi anggota dan masa berlaku kartu. Lalu ada aliran data info status buku digunakan untuk menampilkan informasi apakah suatu buku sedang dipinjam atau tidak. Lalu ada aliran data KD buku pinjaman digunakan untuk mencari kode buku. KD itu kode ya, kode buku yang akan dipinjam berdasarkan kode, judul, atau pengarang buku. Lalu ada aliran data bukti pinjaman digunakan untuk mencetak bukti peminjaman buku yang berisi informasi peminjaman seperti nomor bukti, data anggota, data buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tugas. Lalu ada aliran data daftar pengeluaran. Daftar pengeluaran buku digunakan untuk membuat daftar buku-buku yang dipinjam dalam periode tertentu. Dan yang terakhir ada aliran data lab peminjaman digunakan untuk membuat laporan peminjaman buku dalam periode tertentu. Yang ketiga ada analisis tipe data. Kalau tadi kan analisis aliran data, kita lanjut ke analisis tipe datanya. Untuk analisis tipe data, yang pertama ada kode anggota dan kode buku. Itu menggunakan format
karakter dengan panjang tertentu untuk menjamin keunikan dari si kode tersebut ya. Lalu ada nama anggota, judul buku, penerbit, dan pengarang menggunakan format karakter dengan panjang maksimal tertentu. Lalu ada tanggal lahir, tanggal pendaftaran, tanggal pinjam, dan tanggal kembali menggunakan format tanggal day, month, years. Lalu ada stok buku, itu menggunakan format numerik ya atau angka dengan panjang maksimal 9 digit. Lalu ada karakter yang diizinkan untuk digunakan dalam data tertentu seperti nama, judul, identifikasi dengan baik. Secara keseluruhan, kamus data itu memberikan definisi yang jelas dan terstruktur mengenai data store, aliran data, dan tipe data yang digunakan dalam sistem perpustakaan. Kamus data ini sangat penting untuk memahami struktur data dan aliran informasi dalam sistem, serta memastikan konsistensi dan integritas data. Lalu yang terakhir ini ada spesifikasi proses. Spesifikasi proses itu memberikan deskripsi algoritma atau prosedur code untuk setiap proses utama dalam sistem dengan cukup jelas dan detail, seperti rekam data buku, rekam peminjaman, cetak laporan peminjaman, update buku, cari data anggota. Spesifikasi proses ini membantu memahami bagaimana setiap proses utama dalam sistem akan diimplementasikan. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, isi file ini cukup lengkap dan terstruktur dalam menjelaskan sistem peminjaman buku di perpustakaan, mulai dari deskripsi sistem, identifikasi entitas, dan kebutuhan fungsional. Lalu ada diagram konteks, DFD level 0, level 1, lalu ada permodelan data, kamus data, hingga spesifikasi proses. Sehingga setiap bagian-bagiannya diuraikan dengan cukup jelas dan detail, serta didukung dengan gambar-gambar yang relevan dan mudah dipahami. Analisis yang diberikan ini diharapkan dapat membantu dalam memahami isi file secara menyeluruh dan mendalam. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.